Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat At-Taqwa yang dirahmati Allah? Senang sekali bisa bersilaturahmi kembali dengan sahabat lewat channel ini. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dalam Islam, sebenarnya kita tidak diajarkan untuk membiasakan berhutang atau piutang jika bukan dalam keadaan yang sangat mendesak. Ketika berhutang kepada seseorang, pentingnya melunasi hutang, sebab hutang yang kita tinggalkan di dunia ini akan menjadi tanggung jawab kita pula di akhirat kelak. Hal hutang piutang ini bahkan sudah dijelaskan dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Khuwaitiyah, yang artinya dampak-dampak dari adanya utang adalah adanya hak menagih utang dan hak membayar utang. Dan disunahkan bersikap baik dalam menagih hutang serta wajib menunggu orang yang dalam keadaan tidak mampu membayar sampai ketika ia mampu membayar hutangnya, menurut kesepakatan para ulama. Hutang yang diberi jangka waktu untuk pelunasan menurut pendapat para ulama juga tidak sah. Dalam syariat Islam juga diharamkan bila menagih hutang pada orang yang tidak mampu atau tidak dalam kondisi lapang, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan sebagian atau semua hutang, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut untuk membahas video kali ini, kami ingatkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan dengan update video selanjutnya dari kami. Berikut ini 7 cara menagih uang dalam Islam yang baik dan benar yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, menagih uang dengan sopan. Setiap menagih uang, memang kita perlu bicarakan dengan baik-baik dan jangan sampai menyinggung perasaannya. Karena menagih utang dengan cara kasar kerap kali menimbulkan pertengkaran dan keributan. Menagih uang sebaiknya dilakukan dengan cara yang baik dan sopan. Jangan menggunakan nada yang tinggi atau bahkan kata-kata yang kasar, sebagaimana pandangan dari Syekh Fakhruddin Ar-Razi yang menegaskan haram hukumnya. Yang kedua, mengerti kondisi ekonomi si pengutang. Untuk menagih uang memang membutuhkan kesabaran yang lebih. Pasalnya, kita diharuskan untuk menjaga keseimbangan saat menagih uang dengan kondisi mereka. Jika dirasa keadaan mereka telah membaik, kita bisa kembali menagih uang dengan baik-baik. Adapun apabila sudah memiliki keadaan yang baik namun tidak kunjung membayar, maka orang tersebut akan mendapatkan mudarat, sebagaimana yang telah Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya sebagian dari orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dalam membayar utang. Yang ketiga, menambah tenggang waktu. Ketika si peminjam ternyata belum memiliki uang yang cukup untuk membayar hutang, maka kita bisa menambah tenggang waktu untuk pelunasan hutang tersebut. Namun, kita perlu menegaskan penempatan janji pembayaran pada tenggang waktu yang baru. Peminjam juga perlu menandatangani surat pernyataan berisi tenggang waktu di atas materai. Dengan hal ini, bisa diartikan pula bahwa penagihan uang dan perjanjian pelunasan telah terikat dengan hukum. Ketahui hukum mendahulukan pembayar hutang. Lalu yang keempat, bicarakan empat mata. Dalam menagih uang sesuai ajaran dan syariat Islam, memang tidak boleh ditagih di depan banyak orang, karena hal itu akan membuat si peminjam menjadi malu. Dalam menagih hutang juga memiliki etika yang perlu kamu perhatikan. Meskipun memang kesal bila uang tidak kunjung dibayarkan, namun kita harus tetap sabar. Menagih uang dengan terlalu belak-belakan maka akan membuat peminjam uang semakin menghindar. Lalu yang kelima, katakan bahwa sedang sangat membutuhkan. Apabila kita memang berada dalam situasi yang sangat membutuhkan uang, kita bisa mencoba mendesak dengan si peminjam untuk membayar hutang. Katakan dengan jujur bila kita sedang membutuhkan uang tersebut dan diikuti dengan alasan yang mendukung. Hal ini akan membuat si peminjam merasa tidak enak dan segera membayar uang yang dipinjamnya. Jika si peminjam tidak bisa membayar dengan lunas, minimal dia akan mencicil setengahnya terlebih dahulu. Yang keenam, tawarkan pembayaran dengan cicilan.
Sistem pembayaran dengan metode cicilan menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal ini, tidak bisa dipaksakan jika si peminjam hanya ingin dilunasi secara kontan. Ketahui, hukum cicilan dalam Islam, pelunasan dengan cicilan akan membantu pihak meminjam menjadi tidak terlalu terbebani. Selain itu, uang yang kita pinjamkan juga akan cepat terlunasi. Yang terakhir, yang ketujuh, meminta bantuan pihak keluarga. Pihak keluarga menjadi jembatan untuk menyelesaikan permasalahan uang hutang yang belum kunjung dibayar. Kita bisa menyampaikan maksud dan tujuan dengan baik dan sopan jika kita sedang sangat membutuhkan uang tersebut. Keluarga bisa menjadi pihak terdekat yang bisa membantu kita dalam menagih uang. Keluarga yang baik pasti akan selalu mengingatkan anggota keluarganya yang lain tentang hutang yang harus selalu dibayar, karena merupakan tanggungan dunia dan akhirat. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai 7 cara menagih utang dalam Islam sesuai ajaran Islam. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau pendapat dari sahabat semua, silahkan tulis di kolom komentar, dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.